Kenapa? Karena ternyata ya, di tahun setelahnya, di zaman setelahnya itu ujiannya, musibahnya itu lebih berat. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min. Sehingga ketika datang ujian, ya berkata seorang mukmin, hadhihi muhlikati, inilah kehancuranku. Tsumma tangkashifu wa taji'ul fitnah. Kemudian ujian tadi Allah angkat, ya sudah hilang. Kemudian datang lagi fitnah yang lain lagi. Fayaqulul mu'min hadhihi. Maka orang-orang mukmin tadi berkata, oh ini, ya ini ternyata ini yang nanti akan menghancurkan saya. Jadi lupa dengan fitnah yang terjadi sebelumnya. Karena apa? Fitnah yang dialami waktu itu lebih berat daripada fitnah yang sebelumnya. Sehingga seorang mukmin berkata, hadhihi. Oh ternyata yang ini, ya, yang ini ternyata yang akan menjadi kehancuranku. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba ayyuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah. Ya. Siapa saja yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, maka kata Nabi SAW, siapa saja ya yang ingin dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya, maka hendaklah dia berpegang teguh, senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, metode yang dipakai oleh para sahabat dalam memahami Islam, dalam beribadah, ya, dan juga generasi yang terbaik, generasi salafus soleh. Sehingga kata Nabi di sini, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia meninggal, ya, datang kematiannya dan dia dalam keadaan, ya, berpegang teguh, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Ini menunjukkan apa? Saking pentingnya kita, ya, berpegang teguh kepada ajaran agama, sehingga, ya, maka siapa saja yang berharap surga, maka meninggalnya pula harus, ya, dalam keadaan beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir, ya. Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir ini senantiasa diikat, ya, ada keterikatan di situ, baik dalam teks-teks Quran ataupun teks-teks hadis, ya, karena hanya dalam Islam ada konsep keimanan, beriman terhadap hari akhir, ya. Di ajaran agama yang lain tidak ada, ya, tidak ada orang yang nanti berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan, itu hanya ada dalam Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji dzarrah, ya, dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang berbuat keburukan meskipun hanya sebesar biji dzarrah, ya, maksudnya sangat kecil sekali, maka dia akan memperoleh ganjaran keburukannya. Ini konsep ini hanya ada dalam Islam, ya. Kita lihat orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada konsep beriman kepada hari akhir. Makanya bagaimana mereka ini hidup ini, ya, hidup yang enak, karena tidak ada kepercayaan hari akhir nanti ada pembalasan, ya. Tidak peduli dia hidup ini nanti dengan cara yang haram, dengan cara mengambil hak orang lain, ya, karena memang tidak ada dalam konsep keyakinan mereka. Islam tidak, ya, siapa saja yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan, siapa saja berbuat jahat juga akan mendapatkan balasan keburukan. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi, ya, waman baya'a imaman fa'atahu safqatahu yadihi wa thamrata qalbihi fal yuti'hu in istata'ah. Nah, ya, fa in jaa'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqa al-akhar, ya. Dan di sini juga solusi tentang berpegang teguh kepada
ya kepemimpinan ya atau kepada al-jamaah. Nanti akan kita bahas apa arti al-jamaah. Faman bay'a imaman, siapa saja yang membaiat pemimpin, fa'atahu safqata yadihi, maka hendaklah dia memberikan ya tangannya, ya maksudnya membaiatnya. Wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'a, dan juga buah dari hatinya, maka hendaklah dia memberikan ya semampunya. Maksudnya apa? Dan nanti di akhir zaman ya ketika bercerai-berai maka tetap harus ada punya pemimpin ya. Nah, ketika berkelompok itu harus punya pemimpin ya, harus punya nanti yang memberikan perintah, yang ditaati perintahnya. Ya, fa in jaa akhar yunazi'u fatribu unuqa al-akhar ya. Nanti kalau ada datang orang yang ingin ya mengacaukan kepemimpinan ya, berbuat huru-hara dalam sebuah komunitas kaum muslimin, ya fatribu unuqa al-akhar, maka diperbolehkan tadi ya yang menjadi pemimpin, nah itu membasmi para pemberontak tadi ya. Ini pentingnya kita dalam berkomunitas, dalam berjamaah itu mempunyai sebuah kepemimpinan, kemudian memiliki sebuah aturan ya, karena sebuah komunitas, sebuah kumpulan manusia tanpa kepemimpinan itu akan kacau ya, masing-masing merasa dirinya berhak atas yang lain ya. Maka dalam Islam harus ada yang ditaati ya. Bahkan ketika kita dalam safar ya, 2 orang dalam safar itu harus ada pemimpinnya. Nanti siapa yang memberikan keputusan dalam safar ini, kita berhenti di sini, kita istirahat di sini, kita lanjut perjalanan atau tidak ya, itu harus ada yang ditaati ya. Apalagi komunitas yang lebih besar lagi, bernegara, bermasyarakat ya, maka harus ada seorang pemimpin ya. Dan kalau nanti misalkan ada ya benih-benih pemberontakan ini mengacaukan sebuah komunitas ya, maka dalam Islam bahwa pemimpin yang sah tadi ya diperbolehkan untuk membasmi ya yang tadi mencoba untuk memberontak kepadanya. Baik ya. Nah, karena ini secara apa namanya secara naluri ya, apa namanya sudah menjadi fitrah ya, sebuah komunitas ketika terjadi kekacauan ya, maka kekacauan yang lebih parah itu apabila ada konflik internal ya, konflik eksternal ya, berselisih dengan negara lain, itu mungkin masih bisa dicarikan solusi. Tapi kalau ya kacaunya itu terjadi dalam diri sendiri ya, konfliknya konflik internal, nah itu nanti sumber kekacauan ya. Kita lihat negara-negara Islam ya, dulu menjadi negara adidaya misalkan di Andalusia ya, nah itu ketika diserang oleh negara-negara tetangga itu masih bisa berdiri ya. Kapan runtuh? Ketika sudah mulai terjadi konflik internal ya, sama-sama saudara saling berperang, nah, sehingga menjadi nanti negara-negara kecil yang kita kenal dengan muluk atau waif ya, dinasti-dinasti kecil ya, antar antar kelompok, sehingga ketika sudah berpecah ini nanti mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya, sampai nanti akhirnya hanya ada satu ya kerajaan Islam kecil ya yang bernama Granada, sampai akhirnya nanti hilang sama sekali. Baik, kita baca syarah hadis ini ya. Berkata pensyarah hafizallahu taala, hadal hadis fihi fawaid 'azimah wa jawami' min kalamhi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis ini ya ada banyak faedah ya, ada faedah yang besar, yang agung. Kemudian ya di antara pesan Rasulullah SAW di sini, yang pertama, bayana sallallahu alaihi wasallam annahu ma min nabiyyin minal anbiya alaihi salatu wasallam
illa dalla ummatahu ala khairin ma ya'lamu lahum. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya para nabi itu tugasnya yaitu memberikan arahan, ya, menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang mereka ketahui, ya. Kemudian wahadzaraha min syarrin ma ya'lamuhu lahum, dan mewanti-wanti, ya, memperingati dari keburukan yang mereka ketahui pula. Hadza minan nushi lil umam minal anbiya alaihi salatu wassalam, ya. Dan inilah nasihat untuk umat dari para nabi, ya. Wa anal anbiya lam yaktumu syai'an, dan tidaklah para nabi itu menyembunyikan sesuatu, ya, mimma arsalahumullahu bih, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengutus mereka dengannya. Walam yuqassiru fi syai'un minal balagh, dan mereka, ya, tidak taksir, ya, bermalas-malasan dalam menyampaikan, ya, tidak setengah-setengah dalam menyampaikan. Hadhihi sunnatul anbiya alaihi assalatu wassalam, inilah jalan para nabi shalawatullah wassalamu alaihi. Wa kadzalika yattabi'umul ulama alladzina hum warasatul anbiya, maka para ulama itu yang benar, yaitu ulama yang mengikuti para nabi, ya, menyampaikan kebenaran, ya, memberitahu kepada umatnya yang baik, ya, memperingati mereka hal yang buruk, ya. Wa kadzalika yattabi'umul ulama alladzina hum warasatul anbiya, ya, dan sudah pantasnya diikuti para ulama yang mereka ini adalah para pewaris nabi. Ya, yajibu 'alal alim, ya, wajib bagi seorang alim, yubayyin linnasi ma hamalahu Allahu minal ilm, menjelaskan kepada manusia, ya, apa yang Allah berikan dari ilmu, ya, jangan disembunyikan, ya, khawatir dapat pertentangan, ya, kemudian khawatir tidak dapat pengikut, sehingga apa yang mereka ketahui, ya, baik halal maupun haram, disembunyikan. Ini tidak boleh, ya. Wala yaktum minhu syai'an, tidak boleh disembunyikan. Ini banyak, ya, para dai, ya, zaman sekarang karena khawatir kehilangan urusan dunianya, ya, kemudian ya, kemudian enggan menyampaikan kebenaran, enggan karena khawatir kehilangan jamaahnya, sehingga ya, dia atau kebenaran maka tidak disampaikan. Na'udzubillah min dalik. Ya. Fa yatahammalul wa'id al-madhkur fi qoulihi jalla wa ala, sebagaimana peringatan ini Allah sebutkan dalam ayatnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ya, ma anzalna minal bayyinat, ya, apa yang kami turunkan dari bukti-bukti dan juga petunjuk, ya, setelah kami terangkan kepada manusia, ya, yang ada dalam kitab, ya, orang yang menyembunyikan ini Allah ancam, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, nanti akan dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat, ya, oleh orang-orang yang mendapat laknat, ya, bahkan orang yang mendapat laknat sendiri melaknat orang ini, ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat, berbuat kebaikan, kemudian menjelaskan, ya, maka mereka ini akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Fa mas'uliyatul ulama tabi'atun limas'uliyatil anbiya, maka tanggung jawabnya, kewajibannya para ulama itu sebagaimana, ya, mengikuti, ya, kewajiban tanggung jawabnya para nabi.
Walaisal maksud minal ilmi annal insan yakunu aliman fi nafsihi, karena tujuan dari ilmu tidak hanya manusia ini ini tahu untuk dirinya sendiri. Wala yubayyin linnas, tetapi tidak menjelaskan, tidak mendakwahkan kepada manusia. Al ilmu mushtarakun man hamalahu sara hujjatun alaihi ayyablughahu wa ayya'mala bihi hadhil masalah. Bahwasanya orang yang Allah berikan ilmu sudah menjadi kewajibannya nanti akan dituntut untuk menyampaikan, juga dituntut untuk mengamalkannya. Kayak ada tanggung jawab, Allah berikan kita ilmu pemahaman, maka selain mengamalkan kita juga ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain semampu kita. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Fa idza kana al-anbiya'u alaihi wassalatu wassalam qad bayyanu li umamihim al-khair liyasluku wasyarra liyajtanibu fa inna akmalum bayanan wa balaghan wa nushan huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisalkan para nabi telah menjelaskan untuk umatnya kebaikan agar mereka melaksanakannya, kemudian keburukan agar mereka menjauhinya, maka yang paling sempurna penjelasannya, paling jelas nasihatnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nabi minal anbiya as-sabiqin yub'atsu ila qaumi khassah, karena para nabi pada zaman dahulu itu hanya Allah utus kepada umat tertentu, sebagaimana Nabi Soleh ke kaum Samud, Nabi Hud ke kaum Ad, Nabi Musa ke kalangan Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad, amma hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu bu'itsa ilan nasi kafah. Bahkan Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh manusia, bangsa Indonesia, bangsa Arab, semuanya mengikuti syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya dari kalangan manusia, para jin pun mendapatkan dakwah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila antaqum as-sa'a, sampai nanti hari kiamat. Wa hamalahu Allahu ayyablugh, wa balagha sallallahu alaihi wasallam al-balagh al-mubin wa lam yukhfi syai'an liman bahasa anil haq. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan dengan sangat jelas, dengan sempurna, tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan. Maka siapa saja yang ingin mencari kebenaran, melihat ajaran agama Islam yang asli, maka kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad, yang meneliti kembali hadis-hadis Nabi, kemudian membaca kembali tentang apa yang diajarkan Nabi, lam yatruk sallallahu alaihi wasallam syai'an illa bayanahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan suatu sedikit pun kecuali sudah beliau jelaskan. Dalal ummah alal khair ma ya'lamuhu lahum. Nabi Muhammad sudah memberikan petunjuk tentang kebaikan, segala macam kebaikan, ma ya'lamuhu lahum, yang mana beliau ketahui untuk umatnya. Wa hadarhum min syarrin ma ya'lamuhu lahum, dan tidaklah keburukan melainkan sudah diwanti-wanti, diperingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah saatnya kembali kita mengkaji hadis Nabi, mengkaji ajaran Nabi, agar kita tidak bingung. Ada berbagai macam aliran dalam Islam, ibadah yang begitu banyak macamnya. Maka kalau ingin selamat, kembali kita mengkaji ajaran Nabi Muhammad SAW, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang luput dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah as-salisah, yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bagaimana bayanu hal hadil ummah. Nabi SAW telah menjelaskan keadaan umat ini, itu anna khairaha fi awwaliha
Wa hadza fi salafis shalih min as-sahabah wat tabi'in wa atba'at tabi'in. Ya, al-qurun al-mufaddalah. Bahwasanya sebaik-baik keadaan umat ini yaitu di generasi awal. Ya, tadi disebut dalam hadis afiyataha fi awwaliha. Bahwasanya keselamatan, kebaikan yang ada dalam umat ini semuanya terkumpul ya ada dalam ajaran para sahabat dan para salafus saleh. Ya. Ya, dan kita lihat sendiri. Ya, sekarang banyak orang ya mereka punya standar sendiri tentang agamanya. Oh, agama itu harus yang maju dalam gedung-gedungnya, dalam perekonomiannya. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat ya mereka yang membersamai Nabi ya, kemudian mereka ini ditakuti dua negara adidaya besar, Romawi dan Persia. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Ya, ternyata ya jarang sekali sahabat ini memiliki pakaian dua setel. Ya, jarang sekali yang punya pakaian lebih dari dua setel. Ini kondisi para sahabat ya pada zaman Nabi. Ya, tetapi kondisi itulah yang ya ditakuti oleh dua negara adidaya besar, Romawi dan Persia. Karena apa? Ya karena bagaimana mereka yang mengikuti Nabi SAW, ajaran mereka ya ajaran yang bersumber dari Nabi SAW, sehingga apa? Ya, mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi inilah yang dikhawatirkan, ditakuti oleh dan juga disegani oleh umat-umat yang lain. Ya, jadi tidak hanya secara zahir saja. Ya, wa hadza fi salaf as-salih min as-sahabah wat tabi'in. Ya, dan keadaan ini ya inilah yang terdapat dalam keadaan salafus salih, yaitu para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddalah, ya generasi terbaik, allati asna 'alaiha Rasulullah SAW bil ilmi wal amal, yang mana Rasulullah memuji mereka ya generasi yang terbaik ini ya dengan ilmu dan amal mereka. Wa kadzalika man tabi'ahum mimman jaa'a ba'dahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka ya yang nanti datang setelah mereka ya setelah para generasi terbaik ini, siapa saja yang mengikuti jalan mereka, jalan para salafus saleh ya maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Khairuha fi awwaliha li'annahu waqtul qurun al-mufaddalah. Jadi sebaik-baik generasi umat ini ya generasi yang pertama, karena mereka ini adalah generasi terbaik ya sadara hadil ummah, salafu hadil ummah, ya mereka lah yang pendahulu umat ini, wa khairu hadil ummah salafuha awwaluha, dan sebaik-baik umat ini adalah para salaf, para generasi terbaik dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian Syekh menjelaskan ya kondisi umat ya, bahwa kal'an ba'dul mutsaqqafin aw mufakkirin ya kama yusammuna anfusahum mayantaqis as-salaf ya. Ada ya sebagian yang mengaku dirinya sebagai seorang pemikir Islam. Ya, sebagai pemikir Islam ya, tetapi mereka malah meragukan ya menyaksikan generasi salafus saleh ya. Karena mereka lebih condong terhadap pemikiran-pemikiran barat ya, bahkan memasukkan metode-metode barat ya dalam Islam, sehingga ya mereka tidak pede dengan Islamnya ya, tidak pede dengan generasi terbaik, sehingga tidak heran ya ketika ada yang mengatakan Al-Quran yang tidak relevan untuk umat ini, ada yang mengatakan ya Islam ini terpuruk karena terlalu fanatik dengan agamanya. Karena apa? Ya karena sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran luar ya. Yantaqis ilmuhum wa yantaqis makanatuhum wa hadza imma min jalihi bi halatis salaf wa imma min dalalihi wal iyad billah. Kata Syekh Hafizul Ta'ala, ya orang-orang seperti ini yang menyaksikan tidak menghormati ilmunya,
menyaksikan ilmunya para salaf, kemudian kedudukan mereka, ya, tidak mengakui kedudukan mereka, ya, wa hadza imma min jahlihi bihalil salaf, ya, ini antara dia tidak paham tentang keadaan bagaimana salaf terdahulu, wa imma min dolalihi, atau karena kesesatannya, ya, wal iyadu billah, ya, na'udzubillah min dalik. Padahal ya generasi mereka lah ya, yang mana bisa mengalahkan dua negara adidaya terbesar waktu itu, yaitu Romawi dan Persia, ya. Ya ini. Ya, as-salaf lahum qimatuhum wa lahum makanatuhum. Para salaf ini mereka memiliki ya kemuliaannya juga kedudukannya. Qad amarana bil iktida'i bihim wa ittiba'ihim. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, mencontoh mereka. Wa amma man yadai anal khalaf adraku syai'an lam yudriku salaf fahada imma jahil wa imma muqallid. Adapun orang yang mengaku bahwasanya ya pemikiran-pemikiran yang baru, ya al-khalaf, ya kemudian metode-metode baru dalam berislam, ini adraku syai'an lam yudrikuhu as-salaf. Ini mereka ini mendapati sesuatu yang tidak didapati generasi terbaik salaf. Ini merupakan, kata Syekh, fahada imma jahilun wa imma mukhalid. Antara dia ini jahil, tidak tahu, atau dia ini salah, ya. Ya, wala yantaqisu as-salaf fi ilmihim wala fi amalihim wala fi jihadihim, la yantaqisuhum illa man fi qalbi syak, illa man fi qalbi syakkun wa raibun nifaqin. Ya, karena tidaklah orang yang menyaksikan ya para generasi terbaik, ya para salaf, ya dalam hal keilmuan, dalam hal amal mereka, kemudian dalam jihad mereka, ya kecuali apa, terdapat dalam hatinya keraguan atau kemunafikan, ya, lebih pede dengan ajaran luar, lebih pede dengan metode-metode barat, ya, lebih bangga dengan menukil perkataan-perkataan filosof barat, ya, daripada para salafus soleh. Ini menunjukkan apa? Antara dia tidak tahu ya bagaimana ya kemuliaan para salaf, atau ya di dalam hatinya ada keraguan, ya, dan juga kemunafikan. Wa khairu hadhil ummah awwaluha. Ya, kami tekankan sekali lagi, sebaik-baik umat yaitu generasi yang pertama. Afiyatuha fi awaliha, keselamatannya ada dalam generasi pertama, ya, biqurbihim min zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kedekatan mereka ya dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa amma fi akhiriha fayatihim bala wa fitan wa syurur qalla man yaslam minhum, ya. Adapun di akhir semakin akhir semakin jauh dari generasi para sahabat, para salafus soleh, maka fayatiyahum balaun wa fitan wa syurur. Nanti semakin banyak keburukan-keburukan, semakin banyak lagi perpecahan, semakin banyak lagi ya statement-statement yang aneh, ibadah-ibadah yang aneh, ritual-ritual yang aneh, ya. Qalla man yaslam minhum, sedikit yang nanti akan selamat ya dari keadaan ini, ya. Nah, kita lihat sekarang ya di di sekitar kita, ya, bagaimana keadaan orang-orang Islam, ya, yang sangat jauh dengan keadaan Islam, ya, dan tidak pede untuk menamakan keislamannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mukil wa mustaksir wal fitnatu takun fiddin wa takun fid dunya, ya. Al fitanu katsiratun wa mutanawwi'ah, ya. Ya, kemudian fitnah ini ya maksud sedikit nanti yang akan selamat, ya. Kemudian fitnah ini ya ketika semakin jauh dari salaf,
semakin jauh dari generasi terbaik, maka fitnah ini akan menimpa dia. Entah nanti takunu fitin, ya dalam agamanya, wa takunu fitunya, kemudian bisa berefek kepada hal-hal duniawinya. Karena yang namanya fitnah, ujian ini ada kathiratun wa mutanawwi'ah, ada banyak, ada bermacam-macam. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh, minha ma huwa fitin ka fitnatul khawarij. Ya, ada fitnah yang menimpa pada agama mereka, sebagaimana fitnah khawarij. Ya, mereka membunuh sesama kaum muslimin, ya. Karena apa? Karena pemahamannya sudah menyeleweng dari pemahaman para sahabat, ya. Bahkan mereka ini membunuh orang Islam itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Tetapi ayat Al-Qur'an ini diartikan dengan menurut mereka, versi mereka, ya, jauh dari pemahaman para sahabat, sehingga terjadilah pertumpahan darah antara kaum muslimin, ya. Begitu pula Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini orang-orang yang mengingkari adanya takdir, ya, bahwasanya tidak ada takdir Allah yang berlaku kepada manusia, ya, dan lain sebagainya. Ini pemikiran seperti ini, ya, muncul karena apa? Karena semakin jauh dari generasi salaf, semakin jauh dari ajaran salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Wa ghairu dzalika minal firaq, dan pemahaman-pemahaman yang lain, ya, dari kelompok-kelompok ideologi yang ada dalam Islam. Hadhihi fitnatun bila syak. Ini tidak diragukan lagi, merupakan bentuk ujian. Orang yang tidak tahu mungkin bisa terjerumus ke dalam fitnah ini, ya, bisa membunuh sesama kaum muslimin. Ya, kita lihat sendiri di negara kita, ya, ada orang yang dengan mudahnya, ya, membunuh aparat negara, padahal sesama Islam, sesama kaum muslimin, ya. Karena apa? Ya, mereka memahami ayat, memahami hadis tidak sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik, para salafus soleh. Wal ikhtilaf syarrun wal ijtima' rahmah. Ya, dan menyelisihi para salaf ini adalah suatu keburukan. Ya, wal ijtima' rahmah, sebaliknya persatuan ini adalah bentuk rahmat. Dan tadi alal mutaakhirin fitanun mutafawitatun wa mutatabi'atun, ya. Kemudian semakin jauh lagi, semakin akhir zaman lagi, ya, semakin jauh dari zaman kenabian, nanti, ya, fitnahnya, ujiannya orang-orang Islam ini semakin bermacam-macam, ya. Wa mutatabi'at, dan juga terus menerus, ya, semakin banyak, ya, jadi digempur dengan fitnah-fitnah. Mutafawitatun fil khuturah, ya, bermacam-macam, ya, dari segi bahayanya. Kemudian wa mutatabi'at, dan juga terus menerus, ya, yuradifu ba'duha ba'dun. Jadi belum selesai, ya, fitnah yang ada, misalkan pada zaman dulu ada fitnah Qadariyah, itu belum selesai, tambah fitnah yang baru lagi, ya, ada sempalan baru lagi dari Islam ini, ya. Jadi tambah banyak lagi, ya, fitnah ujian yang nanti akan menimpa kaum muslimin, ya. Kullama tahdusu fitnah yaqulul mu'min hadhihi muhlikah. Ya, ketika menimpa mereka waktu itu, ya, dari, ya, fitnah tadi, dari ujian tadi, ya, orang mukmin itu sampai berkata seperti ini, wah, ini saya sudah selesai nih, kehancuran saya mungkin sampai sini, ya. Indahu khauf minallahi azza wajalla, ya, mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Faya khaufu minal fitan, takut terhadap fitnah. Amma man amina minal fitnah fa innaha ta'khudhu. Orang yang merasa aman dari fitnah, kemudian tidak mau belajar, ya,
tidak peduli, mungkin akan terjerumus ke dalam fitnah ini. Lakin man khafa minha fa inna bi'nillahi yanju minha. Tetapi yang khawatir ya fitnah ini menimpa dirinya, maka dengan izin Allah dia akan selamat darinya. Hadza fihi tahdhir minal fitan, ini adalah bentuk ya at-tahdhir minal fitan, mewanti-wanti, memperingatkan dari bahaya fitnah tadi. Wal insanu yakhafu minha wa yabta'idu anha, karena manusia itu takut terhadap hal yang membuat buruk keadaan mereka, kemudian mereka akan menjauhi. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam fayuraqiqu ba'daha ba'dan. Berkata sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah tadi yuraqiqu ba'daha ba'dan, yakni yahunu ba'daha ba'dan, akan melemahkan, maksudnya tidak seberapa ya fitnah yang menimpa waktu itu tidak seberapa daripada fitnah yang akan datang ya, nanti fitnahnya, ujiannya itu akan lebih besar lagi, lebih berat lagi ya. Kullu fitnatin asyaddu minal lati qablaha, ya, setiap fitnah nanti di akhir zaman ya itu akan lebih parah lagi daripada sebelumnya ya. Zaman Nabi ya tidak ada ya namanya fitnah orang ngaku ya dia sebagai memiliki kemampuan sebagaimana Nabi Sulaiman ya. Sekarang tambah aneh-aneh lagi ya. Kemudian tunsi al fitnah allati qablaha ya, sehingga dia lupa ya akan fitnah yang sebelumnya ya. Karena tambah lama lagi, tambah banyak lagi fitnah ujian, tambah banyak lagi orang-orang yang aneh dan nyeleneh. Yata'adam al fitan wa yata'adam al khatar. Ya, tambah membesar lagi fitnahnya, bahayanya juga tambah parah lagi. Ya, wa yata'adam al khauf indal mu'minin. Maka akan bertambah ketakutan ya, nanti di kalangan orang-orang mukmin. Wa hadza ta'limun lana fi an nasta'idda wa nahdharu min hadhil fitan. Ya, maka ini adalah pembelajaran bagi kita untuk bersiap-siap ya dari fitnah ini. Wala yumkinu dzalika illa bil i'tisam bi thalathati umur. Ya, maka itu tidak akan bisa menimpa ya kecuali dengan berpegang teguh dengan 3 hal ini. Yang pertama al-i'tisam bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-i'tisam bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian akan melihat ya berbagai macam khilaf, perbedaan, perpecahan. Dan Nabi juga tidak hanya meramalkan, tapi juga memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian menempuh jalanku dan jalan para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, ada yang menambahkan Hasan radhiyallahu anhum ajmain. Ya, al-mahdiyyin karena mereka ini yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya kita berpegang teguh ya, jangan lepas dari ajaran-ajaran mereka. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam ajaran agama, baik secara pemikiran, secara ibadah, secara ritual ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, karena setiap bid'ah ini adalah kesesatan. Ya, hadisnya ada di Abu Dawud nomor 4607 dan di hadis Tirmidzi juga ada, di hadis Ibnu Majah juga ada, yang menunjukkan apa? Hadis ini ya sudah tidak lagi diragukan ya, lagi keabsahannya, dan ini menunjukkan kondisi umat ya yang
akan terjadi nanti, ya, dan sudah kita alami sendiri, ya, bagaimana kondisi umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga yaitu al-i'tisam bi jama'ati al-muslimin wal imam al-muslimin. Berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, kemudian pemimpin kaum muslimin. Yakunu ma'al jamaah, bersama para jamaah. Ya, apa arti al-jamaah? Ya, al-jamaah di sini diartikan berbagai macam arti. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah di sini adalah semua yang dalam kebenaran meskipun hanya satu orang. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan bahwasanya al-jamaah ini adalah as-sawat al-a'dham minas sahabah, yaitu pendapat mayoritas, ya, yang atau mayoritas yang besar, yang mana ini yang ada di kalangan sahabat. Karena pada generasi mereka ini penyimpangan, ya, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh itu sedikit, ya. Beda pada zaman sekarang. Zaman sekarang justru yang banyak orang Islam yang tidak sholat, ya. Maka yang dimaksud saat sawat al-a'dham yaitu generasi sahabat, bukan generasi sekarang. Kalau generasi sekarang, ya, yang dijadikan rujukan as-sawat al-a'dham, ya, banyak orang Islam yang tidak sholat, banyak orang Islam yang jauh dari agamanya, ya. Ini diantara pengertian jamaah. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, ya, bahwasanya dimaksud al-jamaah manijtama'u ala ta'mirihi, ya, sebuah perkumpulan, persatuan yang mana di situ ada kepemimpinan, yaitu al-jamaah. Faman nakatha bai'atahu kharaja anil jamaah. Siapa saja yang melepas bai'at dari pemimpin tadi, dia maka telah keluar dari al-jamaah. Ya, Asy-Syatibi mengartikan al-jamaah yakni al-ijtima' alal imam al-muwafiq li kitabillah wa sunnah. Al-jamaah yaitu persatuan kepada seorang imam, pemimpin yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini menurut Imam Syatibi. Wa dhahiru anal ijtima' ala ghairi sunnah kharij anil jamaah al-madhkurah. Yang mana dari pengertian ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya persatuan kalau tidak dilandasi dengan sunnah, ya, tidak dilandasi dengan kebenaran, ini kharij anil jamaah al-madhkurah fil ahadits. Maka ini akan keluar dari pengertian maksud al-jamaah yang disebutkan dalam hadis-hadis. Berkata Abu Syamah, yakni al-jamaah yang maksud dari berpegang kepada al-jamaah, ya, maksudnya yaitu luzumul haq, ya, wa ittiba'uhu, berpegang kepada kebenaran, mengikutinya. Wa in kana al-mutamasiku bihi qalilan, meskipun yang ikut, yang berpegang teguh tadi hanya sedikit. Wal mukhalif katsiran, dan sebaliknya orang yang menyelisihi itu jauh lebih banyak, ya. Ini solusi yang ketiga, yaitu bersama jamaah kaum muslimin dan juga pemimpin kaum muslimin, ya. Kemudian fahadhihi hiya dawabit an-najah bi'inillahi minal fitan. Inilah solusi, ya, agar selamat dari fitnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ketiga, berpegang teguh kepada jemaah kaum muslimin dan juga imam mereka. Nah, kalau Rasulullah SAW, faman ahabbah, ya, siapa saja yang ingin, ya, wa qulu yuhibbu hada, semuanya ingin, ya, selamat dari fitnah ini. Ini lakin laisa kullu ya'rifu ma huwa as-sabil as-sahih. Semuanya ingin tapi tidak semuanya mengetahui, ya, jalan yang benar itu bagaimana. Ya, katsirun yuzayyinu lahum subula as-su'i wa subula ad-dhalal. Banyak yang malah menempuh jalan-jalan yang buruk,
jalan-jalan yang menyesatkan, ya. Maka kata Nabi SAW, faman ahabba ayuzahzaha annar, siapa saja yang ingin dijauhkan dari api neraka, ya, wa yanju minha, dan diselamatkan dari api neraka, wa yudakhil al jannah, dan dimasukkan ke surganya, ya, maka kata Rasul sallam, fa innahu la budda ay ya'khudha bima awsa bihi Rasul sallam, maka hendaknya dia yang mengikuti wasiat, ya, Rasul sallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga maka dia telah selamat, ya. Bagaimana solusinya, ya, apa yang harus kita lakukan? Baik, qala sallallahu fal ta'tihi maniyatuhu, ya'tihi al-maut, hendaklah nanti ketika dia meninggal, wa huwa mutamassikun bidini, ya, dia berpegang teguh dengan agamanya, ya. Qauluhu sallam, ya, ini anjuran Rasul sallam, solusi dari Islam ini, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaklah dia meninggal nanti, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, tamassaku bidinihi wal imanu billahi wal yaumil akhir ila ayyamut, senantiasa berpegang teguh kepada agamanya, beriman kepada Allah dan hari akhir sampai nanti dalam keadaan meninggal, ya. Amma idza zagha wa dhalla wa harafa wa mata ala ghairil iman fa innahu yuhlaku wal iyad billah, adapun yang melenceng dari ajaran agama, yang tersesat, ya, nanti dan meninggal dalam keadaan bukan dalam keadaan beriman, ini nantilah orang-orang yang binasa, naudzubillah min dalik. Insyaallah kita lanjutkan kembali, ya, tentang hadis ini di pertemuan yang akan datang, ini karena memang pembahasannya cukup panjang, ya. Insyaallah kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bagian pembangunan Ma'had Al-Furqan Al-Islami baru saja menyelesaikan proyek pemasangan paving untuk halaman Masjid Jami Al-Furqan. Salah satu fungsi dari paving ini insya Allah adalah untuk tempat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk tahap yang pertama sudah terpasang kira-kira 2 sof, ya. Dan insya Allah untuk tahap yang kedua akan kita lanjutkan dengan 4 sof lagi sehingga menjadi 6 sof. Ini adalah proyek kaum muslimin bersama yang manfaatnya hasilnya akan dinikmati oleh kaum muslimin secara umum. Dan bisa jadi adalah termasuk santri-santri Al-Furqan, putra-putri Anda juga. Maka kami membuka kesempatan untuk berdonasi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemasangan paving Masjid Jami Al-Furqan ini. Dan insya Allah dana yang dibutuhkan untuk pemasangan paving tahap kedua ini adalah Rp205.400.000. Bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kelapangan rezeki, silahkan. Kita membuka kesempatan untuk Anda semuanya untuk berta'awun dalam kebaikan ini. Barangkali
ada di antara Anda yang ingin berbuat bakti kepada bapak dan ibunya. Alhamdulillah, berbuat bakti kepada bapak dan ibu tidak terbatas ketika bapak dan ibu itu di dunia saja. Ketika mereka sudah meninggal dunia, anak masih tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah dengan cara anak itu bersedekah atas nama kedua